Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat semesta, bertemu kembali dengan saya Muhammad Ridwan sebagai host podcast semesta. Alhamdulillah pada malam hari ini kami tetap intent dengan tema podcast yang keempat ini dengan narasumber yang juga sangat begitu istimewa, seorang inspirator tokoh muda Kabupaten Cianjur. Sebelum saya nanti memperkenalkan beliau, saya ucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa kepada kaum muslim seluruh Indonesia yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semesta, pada malam hari ini tadi saya sudah sebutkan bahwa kita kedatangan seorang narasumber. Beliau salah satu orang yang sangat berpengaruh, tokoh muda, jabatan-jabatan beliau seabreg ya. Beliau sebagai wakil ketua PCNU Kabupaten Cianjur, beliau sebagai pembina Yayasan Cianjur Maju dan Sejahtera, beliau sebagai orang yang digadang, tokoh yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Cianjur. Amin. Kita sambut. Selamat malam Bapak Jamil. Selamat malam Pak Ridwan. Biasanya Pak Gemblong. Alhamdulillah Pak sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Nah ini beliau ini tokoh muda Kabupaten Cianjur, dan kita malam hari ini akan mengulik sejauh mana pemikiran serta kritis beliau terhadap pengembangan atau terhadap Kabupaten Cianjur, karena kita tahu bahwa beliau sudah sangat begitu sering bergerak di ranah-ranah Kabupaten Cianjur. Sebelumnya Pak, saya mau tanya, aktivitas Bapak hari ini apa? Sibuk apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabu Mesta yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktu dan kesempatan hari ini. Luar biasa Bapak Ridwan sebagai Pak Gemblong ya. Pak Gemblong. Siap. Saya apresiasi kegiatan hari ini. Luar biasa. Ini adalah contoh anak-anak muda yang punya inspirasi. Alhamdulillah. Dan ini harus terus dilanjutkan. Siap. Terus, jaga kekompakan. Siap. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir menemani sahabat-sahabat semua di sela ba'da tarawih. Pak Gemblong tarawih tidak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Berapa rakaat? 23. Luar biasa, tapi badannya masih tetap ini ya. Oh ya ini ya. Pak. Tidak puasa. Alhamdulillah Pak, sahur Pak. Alhamdulillah sampai hari ini. Gimana Pak Gemblong? Nah ini Pak Jamil, karena memang kan kemarin itu banyak teman-teman yang berkomentar di podcast episode pertama ya kalau tidak salah, itu kita disuruh untuk mengundang Pak Jamil, karena memang itu berangkat dari suara-suara arus bawah masyarakat. Katanya Pak Jamil, tolong undang Pak Jamil dong, kan Pak Jamil itu kan tokoh muda bla 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 gitulah. Nah saya ingin bertanya Pak, kenapa kok masyarakat berkesimpulan bahwa menganggap Pak Jamil ini sebagai tokoh muda Kabupaten Cianjur? Nah saya pengen tahu sejauh ini aktivitas Bapak untuk untuk kemajuan Kabupaten Cianjur seperti apa? Sudah sejauh mana gitu maksudnya? Sebetulnya Pak Gemblong, Pak Ridwan, saya hari ini memang aktivitas agak padat. Pasca pemilu kemarin kita banyak melakukan aktivitas sosial, aktivitas keagamaan yang alhamdulillah saya juga diwakil ketua PCNU. Ya. Hari ini kita sedang banyak agenda yang luar biasa. Sebagai kapasitas saya sebagai anak muda, tentunya mungkin saya masih muda. Ya usia saya masih di bawah 40 tahun. Kelihatan Pak. Ya ini saya ingin bahwa ke depan sejarah Cianjur itu harus diciptakan oleh anak-anak muda. Karena kalau tidak oleh anak-anak muda, oleh kita-kita semua, oleh siapa lagi? Karena kita berpikir bahwa 5-10 tahun ke depan Cianjur hari ini harus maju. Dan anak muda harus berperan aktif dalam pembangunan di semua bidang, di segala bidang di Kabupaten Cianjur, baik itu pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
Jangan sampai anak-anak muda seperti kita itu ketergantungan, menjadi jiwa konsumerisme. Artinya hanya bisa mengkonsumsi saja, menjadi penonton. Tapi harus menjadi pelaku sejarah, harus punya attitude yang kuat untuk bagaimana melihat potret Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini saya ingin inspirasi itu saya ingin menularkan ke anak-anak muda ya usia 40 ke bawah lah yang punya potensi. Ini yuk bareng-bareng. Karena saya yakin walaupun Cianjur hari ini memang kabupaten ya terbelakang. Di data BPS Cianjur itu IPM-nya terendah se-Jawa Barat. Ini kan satu PR besar bagi kita, bagaimana kita bisa melakukan perubahan di Cianjur di segala bidang. Itu yang menginspirasi saya, bagaimana saya terus berjuang bersama masyarakat, bersama teman-teman mahasiswa, bersama sahabat-sahabat yang lain yang memang ya kapasitas kita ya di situ. Iya. Itu Pak Ridwan. Itu menarik Pak, bahwa Cianjur hari ini salah satu kabupaten yang indeks pembangunan manusia itu rendah. Betul. Nah, itu kalau dilihat secara data, hal apa Pak yang menjadi penyebab kenapa Cianjur menjadi kabupaten yang tertinggal perspektif data tadi gitu? Betul. Nah, ini sebetulnya banyak faktor. Sudah berpuluh-puluh tahun pembangunan di Cianjur ini mandek, bahkan cenderung turun, Pak Ridwan. Bagaimana kita lihat data statistik, karena tolak ukur kemajuan dari satu daerah, kemajuan dari satu kabupaten itu adalah dilihat dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu diukur bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini modal dasar dari indeks pembangunan manusia itu ada 3, Pak Ridwan. Pertama adalah bagaimana kita pemerintah khususnya ataupun masyarakat itu ada peningkatan di bidang pendidikan. Ada pendidikan. Yang pertama pendidikan. Nah, pendidikan itu indikatornya adalah bagaimana tingkat melek huruf dan tingkat bagaimana mereka sekolah, rata-rata usia sekolah. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana IPM itu dilihat dari tingkat kesehatan. Bagaimana kualitas hidup. Kualitas hidup dilihat dari kesehatan, bagaimana tingkat kesehatan masyarakat termasuk rata-rata umur. Nah, itu juga penting. Yang ketiga adalah bagaimana daya beli masyarakat. Nah, dilihat dari 3 faktor ini, di tiga faktor dasar ini, Cianjur itu sangat rendah. Yang pertama adalah Kota Bandung. Kota Bandung IPM yang paling tinggi, sekitar 83,5%. Nah, Cianjur itu terendah se-Jawa Barat, 66,5%. Nah, ini PR kita bersama, PR anak muda, bagaimana anak muda bisa meningkatkan baik itu pendidikan masyarakat, baik itu kesehatan dan juga daya beli masyarakat, ekonomi. Jadi itu Pak Ridwan. Ya, jadi melihat dari 3 faktor tersebut, memang Cianjur tadi data yang Pak Jamil sebutkan, Cianjur 66,5%. Oh, berarti sangat jauh. Sangat besar. Berarti PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Nah, untuk mendorong itu Pak, sebagai solusi ada kan gini, kalau ngomongin solusi pasti ada 2 hal. Ada pencegahan, ada penanganan. Nah, untuk mencegah, contoh kita ambil satu konteks saja, pendidikan. Nah, untuk mencegah, bagaimana tadi melek huruf masyarakat Kabupaten Cianjur tinggi, terus partisipasi masyarakat di pendidikan juga tinggi, itu pencegahan dan penanganan seperti apa Pak Jamil? Ini kita melihat bahwa satu maju dan mundurnya suatu daerah itu dilihat dari infrastruktur. Itu tidak sepenuhnya benar, kalaupun tidak sepenuhnya juga salah. Karena majunya infrastruktur itu tidak berefek terhadap bagaimana peningkatan sumber daya manusia, termasuk pendidikan. Bagaimana pendidikan di Cianjur hari ini rendah, angka putus sekolah juga tinggi, termasuk yang sekolah SMA, itu yang melanjutkan sekolah SMA, SMK itu minim 56%. Ini 56%, sehingga harus ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, termasuk kita anak-anak muda, harus ada terobosan bukan hanya pada konteks pembangunan fisik saja. Saya pikir sekolah-sekolah yang ada di Cianjur itu sudah banyak, baik SD, SMP maupun SMA. Tapi itu hanya sebatas pembangunan fisik saja, hanya sebatas ruang kelas saja. Tidak ada inovasi yang lain. Artinya apa? Yang paling penting bagaimana anak-anak muda seperti kita ini, orang asli Cianjur, bisa membangun sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang betul-betul
meningkat melek, terutama di Cianjur Selatan ya, terutama di Cianjur Selatan yang hari ini memang saya kemarin sempat melakukan riset ke bawah, itu ternyata angka putus sekolahnya masih tinggi. Di Cianjur Selatan, Pak? Cianjur Selatan, mereka masih memilih kerja daripada mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Belumlah SMA ataupun kuliah, SMP saja sudah putus sekolah. Ini kan PR besar, sehingga inovasi saya hari ini bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan itu yang menjadi fokus utama di samping fisik. Artinya apa? Artinya Cianjur punya APBD. Nah, itu APBD itu bukan hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik, tapi juga untuk pembangunan sumber daya manusia yang handal. Nah, komponen itu yang bisa menggerakkan itu adalah anak-anak muda. Dan hari ini bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sangat minim untuk pemberdayaan peran-peran sumber daya manusia, pemberdayaan mahasiswa, pemberdayaan pemuda, bagaimana mereka terjun ke lapangan, membangun pendidikan yang luar biasa, karena harus ada akselerasi, jangan sampai ganti bupati karena hari ini juga mau ada pilkada, gitu, ganti kebijakan dan tidak ada inovasi-inovasi yang akselerasi ke depan, tidak ada inovasi. Nah, ini Cianjur kalau hal seperti itu terus terjadi, ini menjadi momok menakutkan. Sehingga Cianjur stagnan, masih kualitas pendidikannya masih tetap rendah. Seperti itu. Jadi harus ada peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini menjadi penggeraknya adalah anak-anak muda. Bupati harus bisa menggerakkan anak-anak muda. Jangan sampai hanya bupati memanfaatkan suara-suara anak muda yang hari ini jumlahnya luar biasa, 40% untuk kepentingan politik. Tapi harus ada terobosan. Bupati hari ini harus bisa bagaimana pemuda berperan serta aktif dalam pembangunan pendidikan. Karena maju dan mundurnya suatu bangsa, maju dan mundurnya suatu negara dan daerah adalah bagaimana pemuda itu sendiri berperan. Sehingga apa kata Insinyur Soekarno, berikan saya 10 pemuda maka saya akan guncang dunia, dan berikan saya 1000 orang tua maka akan saya cabut semeru dari akarnya. Berarti peran-peran pemuda sangat penting untuk pembangunan Kabupaten Cianjur. Nah, itu sangat begitu menginspirasi ya, bahwa pemuda itu salah satu dari sekian banyak instrumen penting yang mesti kita jaga juga, Pak Jamil. Ya, baik secara infrastruktur fisik maupun sumber daya manusianya. Nah, tadi Pak Jamil menarik sekali ketika Pak Jamil menyinggung persoalan bahwa pemerintah tidak hanya harus membangun infrastruktur fisik saja, tapi harus membangun sumber daya manusia, artinya membangun potensi-potensi masyarakat yang dalam hal ini adalah pemuda, untuk bagaimana terlibat, terlibat dalam kesepakatan bersama membangun Kabupaten Cianjur. Nah, kira-kira nih Pak Jamil punya gagasan apa? Bagaimana caranya Pak Jamil melibatkan pemuda, atau bagaimana caranya Pak Jamil meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini pemuda? Caranya seperti apa kira-kira? Nah, ini di sini alhamdulillah Cianjur juga banyak organisasi mahasiswa, banyak organisasi OKP, organisasi kepemudaan. Tolonglah pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk lebih memberdayakan mereka. Karena mereka itu bukan hanya demo, bukan hanya, dan kritik itu jadikan oleh kritik itu adalah jadikan motivasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati, bagaimana mereka bisa berperan aktif. Jangan sampai ketika demo bupatinya malah kabur, malah diwakili dan sebagainya, kan ini bahaya. Itu bahaya. Aspirasi anak muda itu, aspirasi mahasiswa itu adalah ingin mereka menyampaikan idealisme dalam konteks pembangunan Cianjur. Hadapi. Nah, ide-ide itu penting, karena berangkat dari hal itu maka wawasan mereka harus diaktualisasikan, ide dan gagasan mereka harus diaktualisasikan. Jangan sampai ujung tombak dari pembangunan Cianjur adalah anak muda itu diabaikan. Seperti itu. Jadi intinya ya, pemerintah tidak boleh anti kritik ya Pak Jamil. Tidak boleh. Harus menerima. Malah harus terbuka, harus inklusif, harus menerima. Karena kan kritik itu bagian daripada salah satu instrumen untuk membangun. Gitu ya. Nah, masalahnya memang hari ini kebanyakan pemuda itu Pak Jamil, pemuda itu tidak mau menyuarakan segala sesuatu untuk mengkritik. Nah, ini kan persoalan juga sebetulnya. Contoh di banyak kok hari ini isu-isu di Kabupaten Cianjur yang memang mesti kita kritisi kan. Gitu. Nah, hari ini kan saya secara pribadi saya tidak tahu terlepas persoalannya apa. Yang terpenting saya melihat bahwa ini pemudanya pun tidak berani menyuarakan. Nah, kira-kira Pak Jamil,
Ada apa sebetulnya ini? Dalam konteks ini ada apa? Apakah ada pembungkaman atau ada apa gitu Mas Jamil? Jadi saya pikir ada disorientasi. Disorientasi peran mahasiswa hari ini memang lebih banyak ke hedonisme. Aduh. Nah ini bahaya. Ini harus jadi pemikiran bersama, terutama saya pribadi, bagaimana mahasiswa yang punya idealisme, dia yang punya trihidmat perguruan tinggi itu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini penting bagaimana mahasiswa itu bukan hanya belajar tapi mereka pun harus bisa memahami kondisi sosial politik masyarakat di Kabupaten Cianjur, karena momentum itu harus dimanfaatkan oleh mahasiswa, pemuda dan sebagainya, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur. Nah ini kembali kepada bagaimana organisasi-organisasi mahasiswa itu sendiri. Karena organisasi mahasiswa itu kayak PMII, HMI, GMNI dan sebagainya itu adalah wadah untuk menampung ide-ide dan gagasan dari mahasiswa ataupun anak muda. Sehingga dengan adanya organisasi itu menjadi satu kawah candra di muka bagi mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri, baik pemikiran, tindakan dan sebagainya dalam membangun Kabupaten Cianjur. Nah ini harus dimulai bukan hanya dari sekarang, harusnya dari kemarin-kemarin. Hari ini juga saya lihat pergerakan mahasiswa itu agak stagnan. Mungkin di bulan puasa ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah bulan puasa adalah efek dari bulan puasa ini harus bisa melahirkan gerakan-gerakan yang masif untuk menyoroti segala hal permasalahan yang ada di Kabupaten Cianjur, karena ini tugas mahasiswa, mungkin petani harus demo. Betul. Ya. Jadi memang menarik sekali kalau ngobrolin pemuda Pak Jamil, tidak ada habisnya sebetulnya. Betul. Tapi yang menarik saya coba geser isunya ke sekarang kan di bulan November ini kita akan ada pilkada Pak Jamil. Betul. Nah, pemilihan kepala daerah. Betul. Nah karena memang di komentar podcast pertama ada, saya bacain ya Pak Jamil ya. Ada komentar bahwa kami disuruh mengundang Pak Jamiluddin. Ya, Pak Jamiluddin sebagai tokoh muda dan calon bupati katanya. Amin. Nah ini komentar dari bentar. Nah ini Pak Jamiluddin, calon Bupati Cianjur, cobi ulam jantan pemateri di podcast. Nah, alhamdulillah, amin ya. Semoga beliau diberikan kesehatan untuk nanti maju. Amin. Nah ini pertanyaannya sih sebetulnya personal Pak Jamil. Ya. Bapak ini mau nyalonin bupati ini, apa gimana? Sebetulnya memang kalau untuk nyalon nggak nyalon itu kan ada proses. Ya. Jadi artinya ketika saya diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, kan karena kita negara demokrasi menganut ajas trias politika, di mana kita untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah khususnya itu harus melalui mekanisme. Di antaranya adalah diusung oleh partai politik, kecuali independen. Nah, artinya apa? Artinya biarkan itu adalah suara murni dari masyarakat dan saya tampung dan saya apresiasi. Sebetulnya adalah bagian dari bagaimana masyarakat ingin memberikan, mencurahkan lah Pak ya. Ingin berharap ada anak-anak muda yang maju untuk memimpin Kabupaten Cianjur, karena banyak juga mereka kecewa terhadap pemimpin-pemimpin hari ini yang notabene mereka lebih memperhatikan komunitas sendiri daripada pembangunan Kabupaten Cianjur, memperhatikan kondisi sosial dan sebagainya. Termasuk juga hari ini masyarakat kecewa. Kenapa Pak? Contoh kemarin adalah bagaimana penanganan sampah. Penanganan sampah itu kan belum selesai sampai berita muncul banyak permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Cianjur, terutama di Cianjur Kota, dan ini kan problem. Hal-hal kecil yang memang dampaknya luar biasa. Termasuk juga infrastruktur di Kabupaten Cianjur, jalan, jembatan dan sebagainya, termasuk kondisi pendidikan, kesehatan. Bagaimana masyarakat hari ini akses terhadap kesehatan itu yang harusnya kesehatan itu
diprioritaskan lah Pak, ya. diprioritaskan, bahkan kalau bisa gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur, terutama yang masyarakat miskin. Hari ini masyarakat susah, makanya orang miskin dilarang sakit. Itu kan ada bahasa seperti itu Pak Ridwan. Ini kan bahaya. Yang harus tugasnya pemimpin itu adalah bagaimana mereka mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari politik itu adalah kesejahteraan masyarakat, ini tidak terwujud. Mereka lebih mencari momentum ke momentum pencitraan, bagaimana mereka bisa terpilih kembali di 2024 sekarang tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Acuh tak acuh. Yang penting mereka jadi. Nyalon pilkada itu kan minimal harus ada 100 miliar. Allahu Akbar. Ini kan bagaimana suasana demokrasi kita ketika 5 tahun pemilihan bupati itu selama rentang 5 tahun ini tidak ada perubahan. Ini kan bahaya. Ini menjadi persoalan Pak. Persoalan bersama. Bahwa pilkada atau pemilu itu hanya dijadikan sebagai ajang atau ruang untuk memuaskan syahwat politik saja. Gitu. Seperti itu Pak Ridwan. Makanya saya juga tergerak bagaimana hari ini ya kita bersama, saya yakin kita bisa. Saya yakin kita bisa dengan, nah ini kan perlu gagasan, ide-ide dari anak-anak muda lagi-lagi. Anak-anak muda juga jangan acuh. Bagaimana hari ini partai politik, bagaimana anak muda bisa berperan aktif dalam politik, bagaimana pemuda juga harus bisa menggerakkan dan mencerahkan masyarakat. Karena kalau hanya sebatas figuritas saja itu banyak. Tapi substansinya, seperti apa sih yang mau dipilih? Masyarakat itu belum cerdas. Masyarakat itu, Pak Ridwan, ini contoh pileg kemarin. Mereka itu hanya memilih calon yang ada duitnya. Walaupun tidak semuanya ya, tapi mayoritas Kabupaten Cianjur dan Jawa Barat itu tingkat money politiknya 50-50. Ini menurut data survei lembaga survei bahwa sangat tinggi money politik di Kabupaten Cianjur. Pemimpin harusnya itu mencerahkan masyarakat bagaimana menghindari money politik, tapi ini malah dilakukan oleh mereka sendiri. Dimanfaatkan. Nah, ini dimanfaatkan, ini bahaya ya. Sehingga visi misi, ide gagasan, program dan sebagainya yang hari ini misalkan pasca pileg ataupun ada pemilihan bupati sebentar lagi, ini tidak terserap oleh masyarakat. Masyarakat yang penting saha numere duit, dicoblos. Numere duit 25.000, elehku duit 100.000. Ini kan bahaya. Orang-orang baik, orang-orang yang memang punya gagasan, ide, itu akan kalah. Akan kalah, aktivis akan kalah orang-orang yang berduit. Makanya ini bahaya. Kalau tidak kita selamatkan demokrasi dari sekarang, itu bahaya. Nah ini peran-peran Pak Ridwan, peran-peran organisasi PMI, HMI, GMNI juga mahasiswa ini harus terus sadarkan masyarakat sehingga nanti di pilkada itu uang itu tidak laku. Saya ingin seperti itu. Yang datang ke mereka adalah yang benar-benar punya ide gagasan, benar-benar untuk berjuang kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi tugas berat sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi karena memang bagian daripada ikhtiar Pak, kita harus mengkampanyekan bahwa money politik itu ya nggak boleh gitu. Maksudnya bahwa money politik itu bisa menjegal para calon legislatif atau kepala daerah yang punya gagasan bagus gitu maksudnya. Lebih memilih orang yang beruang, tapi orang yang punya gagasan, orang yang punya ide tidak dipilih. Nah ini masalahnya. Nah menarik Pak Jamil sebetulnya kalau melihat dari sisi yang tadi sudah Bapak sebutkan, lagi-lagi memang pemuda di sini menjadi menjadi dasar bagaimana ke depan Cianjur bisa menjadi potret kabupaten yang berkembang. Nah, artinya bahwa Pak Jamil sebagai tokoh muda dan digadang-gadang menjadi calon bupati Pak Jamil Amin. Ide dan gagasan Pak Jamil dalam hal ini bagaimana Pak Jamil melakukan rekonsiliasi politik untuk mengajak pemuda terlibat dalam kontestasi. Nah, ini gimana ide dan gagasan Pak Jamil seperti apa? Ya kita mulai dari hal-hal kecil lah. Dari hal-hal kecil kita adain podcast seperti ini. Ini kan manfaat podcast ini sangat bermanfaat karena kan sekarang era media sosial dan itu 90% generasi Z, generasi milenial itu melek terhadap media sosial. Dia bangun tidur buka HP. Ya kan? Termasuk Pak Ridwan mungkin ya. Saya buka Quran Pak. Kali-kali lah. Kan? Ini sudah media sosial bagi para pemuda mahasiswa itu sudah menjadi kitab suci mereka.
Dari mulai dia bangun tidur, habis sholat, sampai aktivitas itu pun tidak terlepas dari yang namanya HP. Itu terlepas kita bisa memanfaatkan, apakah memanfaatkan media sosial itu dengan hal yang mubazir ataupun memang yang bermanfaat. Kita tidak menyalahkan media sosial, justru instrumen penting dari demokrasi itu adalah bagaimana keterbukaan informasi publik, termasuk khususnya partisipasi politik, dibuktikan dengan media sosial. Nah, artinya apa? Kita terus ingin memprioritaskan campaign-campaign kita ke media-media sosial. Media sosial, bagaimana ide dan gagasan pembangunan Cianjur itu, visi misi, program dan sebagainya selama 5 tahun harus melalui media-media sosial. Karena orang di Cianjur Selatan gak mungkin kita selalu bertatap muka intens seperti ini. Karena jarak Pak ya. Dengan melalui Facebook, melalui grup WA dan sebagainya, ini penting. Makanya hal-hal itu jangan disepelekan. Termasuk juga saya yakin namanya anak muda, namanya generasi milenial, namanya generasi Z, itu lambat laun awalnya acuh tak acuh, tapi 1, 2, 3 kali mereka akan lebih melek, akan tertarik. Siapa sih ini dan sebagainya, ide dan sebagainya. Ternyata memang anak muda itu lebih respect kepada campaign di media sosial dengan menampilkan sesuatu yang memang inovatif. Seperti itu Pak Geblung. Nah, berarti posisinya adanya podcast, kampanye lewat media sosial ini menarik dan sangat begitu diperhatikan oleh mereka gitu Pak Jamil ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak Jamil sendiri punya media sosial nggak? Oh, saya banyak. Oh, nanti kita tag media sosial Pak Jamil. Ada kalau sahabat semesta ingin curhat, ingin ingin ya curhat lah, bisa langsung dikontak ke Pak Jamil ya? Sangat bisa, kita 24 jam. Waduh, 24 jam. Ini kayak posyandu kayak 24 jam. Karena kita juga 24 jam tidak terlepas dari HP Pak. Jadi memang beliau ini tokoh muda, tapi memang tidak ketinggalan zaman juga ya. Up to date. Oke Pak Jamil, pertanyaan terakhir dari kita karena memang ini podcast ini sudah berjalan lama. Harapan Pak Jamil pertama untuk pemuda dan kedua untuk Kabupaten Cianjur itu seperti apa? Jadi harapan kami bahwa anak muda adalah sebagai ujung tombak maju dan mundurnya suatu bangsa, maju dan mundurnya satu kabupaten, satu daerah, itu adalah bagaimana pemuda bisa bergerak. Pemuda bisa menginspirasi, pemuda bisa mengajak, pemuda bisa proaktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Nah, itu penting sehingga ketika ada pergerakan pemuda, ketika ada proaktif dari pemuda, generasi milenial, generasi Z, maka orang tua akan mengikuti. Kita lihat para pemimpin dari mulai kepala desa sekarang sudah anak muda. Sampai wakil presiden kita yang baru diumumkan kemarin KPU, Pak Gibran Raka Buming Raka, itu adalah representasi dari anak muda dengan tidak menyekampikan orang tua. Orang tua tetap kita hormati, kita hargai, kita menjadi panutan, tapi anak muda itu harus menjadi garda terdepan dalam rangka pembangunan. Seperti itu. Kalau kata Syekh Gulayen yang sering dikatakan oleh CEO-nya Sabu Mesta, bahwa inna fi yadis subhani amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya fi yadis subhan, di tangan para pemuda lah amrul ummah, urusan umat ini, wa fi aqdamihim hayataha, dan di derap langkah pemuda lah hidupnya suatu daerah, hidupnya suatu bangsa dan negara. Jadi ini adalah tombak daripada kemajuan Kabupaten Cianjur ke depan. Harapan untuk Kabupaten Cianjur dalam menghadapi pilkada hari ini, bagaimana Kabupaten Cianjur bisa menghasilkan para pemimpin yang bukan hanya menjadi bupati dan wakil bupati saja, tapi yang kami inginkan mewakili anak-anak muda di Kabupaten Cianjur adalah setelah jadi ada terobosan-terobosan yang luar biasa. APBD kita itu adalah 4,8 triliun dan itu saya yakin lebih dari cukup untuk pembangunan bukan hanya sumber daya manusia, tapi juga pembangunan yang lainnya, sehingga kami inginkan mewakili anak-anak muda, mewakili masyarakat Kabupaten Cianjur. Cianjur jangan sampai
jeblok IPM-nya, 5 tahun ke depan Cianjur menjadi ranking ketiga di Jawa Barat, dan ini sangat membanggakan bagi kita. Dan selesaikan permasalahan-permasalahan, jangan hanya menunggu, tapi jemput bola. 24 jam yang namanya bupati itu harus jemput bola ke bawah. Jangan sampai bupati menunggu laporan baru turun, ya kan? Tapi harus jemput bola. Oh, jadi pemuda harus jemput bola. Harus jemput bola. Oke. Nah Pak, terakhir pisan ya mah. Kuat untuk pemuda dari Pak Jamil. Kuat dari pemuda saya nggak banyak. Yang pertama adalah Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kita ini akan menjadi pemimpin asal kita sabar, terus berusaha semaksimal mungkin di semua bidang, tentunya tidak hanya harus di politik, sehingga nanti kita bisa menjadi pemimpin di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, dan itu saya sangat meyakini betul. Maka ayo para pemuda, bareng-bareng bersama kita membangun Kabupaten Cianjur yang lebih baik ke depan. Oke, mantap. Terima kasih Pak Jamil. Ya. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk sahabat semesta yang telah menyaksikan podcast kali ini. Tentu podcast kali ini sangat begitu berisi ya, isinya daging, bahkan dagingnya daging sapi yang gitunya, karena memang dari awal sampai barusan beliau sangat menggebu-gebu dalam menyampaikan ide dan gagasan. Tentu disclaimer terlebih dahulu bahwa podcast ini hanyalah bentuk edukasi kita terhadap masyarakat bahwa untuk membangun Kabupaten Cianjur perlu keterlibatan dari semua elemen, tentu dari pemuda, pemerintah, dan lain sebagainya. Untuk itu saya Muhammad Ridwan mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri ya, undur diri dari podcast hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam semesta, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.